sekali ya. Tes. Ya. Mulai. Yuk. Ya, halo lagi. Apa ya? Gue jadi lupa aja. Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetek ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi bersama saya, Heri dan Salma. Yeay, setelah libur. Setelah libur. Udah libur ngomongin apa? Switch lagi. Switch lagi. Gimana ya? Tiada minggu tanpa Switch sih sebenarnya. Makanya Iya. minggu kemarin juga kita sebenarnya mau rekaman Kayak, bingung iya, rekaman apa bingung juga. Berita baru nggak ada. Ya baru tuh ada, tapi ujung-ujungnya Switch lagi. Baru apa? CES sih. Oh, ya. Di CES ada apa? Ada Genki. Genki yang bawa modelnya Switch. Iya, kayak gitu-gitu juga. Itu ngakak sih. Ya CES kita bakal bahas lah. Mungkin ada beberapa yang menarik banget. Menarik. Ya cukup menarik lah istilahnya. Ya. Keren-keren. Ya bisa sih CES kayak preview. Prototype lah, banyak prototype juga kan. Preview dan prototype teknologi mungkin 5 tahun ke depan lah ya. Ya, 5 tahun ke Lumayan. depan. 2 lah. 2 sampai 5 tahun ke depan. Karena kan kayak mobil-mobil cuman konsep gitu mah nggak akan keluar sih. Oh iya, itu mah nggak akan rilis. Iya. Hmm. Nah, let's get it out of the way first. Nintendo Switch. Katanya, kita rekaman, by the way kita rekaman itu hari Kamis tanggal 16. Tanggal 16 dan sampai detik kita rekaman ini Belum ada ya? belum ada announcement apa-apa dari Nintendo. Tapi menurut rumor, menurut satu orang ya, katanya ada satu orang kan yang cerita dia. Satu orang yang dia udah benar tentang PS5 Pro dan Alarmo. Yeah. Ya, orang yang ngelikin PS5 Pro dan ngelik Alarmo berarti kan. Ya, dia ngomong katanya malam ini ya harusnya ya. Iya. Malam ini tuh bakal di-announce buat besok ya, di 24 jam. Jadi Jumat malam di Indonesia ya, itu Jumat malam bakal di sananya Kamis pagi. Iya, di sana Kamis pagi itu bakal diumumin. Kita besok bakal ada trailer atau something announcement buat Switch 2 kan. Yang akan di-announce tuh di kita berarti Sabtu pagi ya. Jumat malam atau Sabtu pagi lah. More or less. Ya. Yang langsung berarti bakal bikin podcast ini expired. Aduh. Ya gak apa-apa lah, kita bahas klik-kliknya dulu aja nih. Nah justru jadi buat yang nonton kita kan sudah ada short nih. Yeah. Nah ini gua notes buat ibu editor, tolong diedit nanti. Jadi seolah-olah kita tuh menceritakan udah nonton trailernya nih, udah lihat speknya. Karena memang kita sudah lihat speknya kan. Speknya udah ada. Jadi gimana nih sebenarnya? Speknya keren. Speknya oke lah. Speknya oke. Terus buat handheld oke lah. Itu secara magnetik pun sebenarnya lebih bagus ya. Jauh lebih bagus, nggak akan kerusak kan? Iya, nggak akan rusak relnya. Nggak akan rusak rel karena dia magnetik, dia lebih. Dia tinggal celek gitu doang gitu, nggak ada yang harus digerakin, nggak ada yang bergesek. Dan istilahnya kalau lu dipaksa kalau dulu kan dipaksa dipatahin tuh relnya patah kan? Ini kayak dipaksa dipatahin ya paling magnetnya copot kan? Ya mungkin kuncinya copot sih, tapi nggak akan separah kayak relnya hancur sih. Oh iya, relnya hancur mah udah ya harus ganti casing. Harus ganti casing semua kan. Ya ini paling kuncinya doang, locknya doang lah. Gue kebayangnya. Terus ya docknya pun lebih ramping, lebih kecil. Apa istilahnya? Lebih cakep lah, lebih estetik, lebih modern lah istilahnya kan gitu. Modern. Terus ya secara tombol sih masih mirip. Tanpa siku ya. Tanpa siku, ya. Terus sangat apa ya istilahnya? Tombol-tombolnya masih mirip, bentuk overall masih mirip, tapi layar lebih gede. Nah begitu. Jadi itu reaksi kita tentang Nintendo Switch 2. Ibu editor tolong diedit kalau ternyata hari Sabtu bener keluar, tinggal dikasih video Switch-nya udah jadi itu satu short. Begitu. Jadi ya by the way kita ngomongin leak-nya nih ya sekarang ya. Nah si leak-nya sendiri masuk akal sih, karena kan minggu depan itu pelantikan presiden di Amerika kan. Oh gitu. Ya, jadi memang secara timing tuh kayak minggu pertama Januari itu kan kagok ya, kayak orang masih belum masuk kantor lah, masih mood liburan. Terus
minggu depan itu pelantikan presiden, makanya minggu ini tuh sebenarnya cocok banget. Timingnya oke banget lah untuk lo announce sesuatu yang ya istilahnya nggak akan ketutup sama berita lain lah. Gitu. Dan dia katanya nge-prediksi itu memang ini cuman hardware reveal doang kan, belum nge-reveal software segala macam. Nanti ada acara khusus lagi untuk kasih tahu game-game itu apa aja. Basically sebenarnya ini tuh waktu Oktober 2016 ya. Oktober 2016 kan waktu itu ada trailer Switch 1 tuh. Itu kan mungkin kayak gitu lagi sih sebenarnya, gue kebayangnya. Iya, pasti kayak gitu sih. Ini lebih enak begini. Jadi golden sekali ya, golden night. Basically begitu ya. Jadi trailer paling ngasih lihat si Switch-nya. Terus udah gitu kayak orang lagi mainin, mungkin nanti kasih fitur-fitur baru kan ternyata ngepotin Joy-Con-nya kok beda gitu kan. Terus layarnya kok gede, terus mungkin ya zoom in tombol-tombolnya lah, fitur-fitur gimmick. Ya, fitur-fitur gimmick. Ya zoom in si itunya lah, si tombol powernya di zoom in gitu, terus zoom in gini, zoom in ya gitu. Standar produk reveal kayak Apple lah sebenarnya. Tapi biasanya produk reveal si Nintendo ya itu ngeliatin gimmick kan. Kayak Wii U dulu itu gimmick. Waktu pertama kali gue lihat Wii U, anjir gimmicknya keren banget. Tapi ya ternyata cuman Wii dikasih tablet doang gitu kan. Ya, enggak kok ini hardware baru. Enggak ya, cuman Wii dikasih tablet doang. Itu salah mereka ininya ya, marketingnya salah sih itu. Harusnya bukan Wii U cuy, itu Wii 2. Lo bikin Wii 2 itu bener gitu. Iya. Ya at least diliatin konsolnya gitu. Kan di awal nggak dikeliatin sama sekali kan. Satu diliatin konsol dan satu lagi lo kayak namanya pun jangan Wii U. Wii U teh apa anjir? Iya. Ya lo bikin Wii 2 gitu kan, atau Wii 2 atau Wii the sequel lah apa gitu kan. Super Nintendo Wii gitu itu lucu. Super Wii ya. Super Wii. Yang dan ini katanya emang namanya Nintendo Switch 2 ya? Iya, pertama kali nih. Akhirnya ya 2 ya. Untuk pakai 2. Kalau emang bener ya. Pertama kali buat Nintendo. Gua masih berharap sebenarnya Super Nintendo Switch sih. Nintendo Super Switch. Super Switch lah. Itu keren banget sih. Maksud gua Super itu kan nama khasnya Nintendo kan. Iya. Nintendo Super Nintendo gitu. Zaman dulu kan dipakai, walaupun cuma pakai sekali ya sebenarnya. Tapi itu menandakan jelas kayak ini tuh masih Switch, masih keluarga Switch, tapi this is Super gitu. Daripada kan Nintendo Switch Pro gitu atau PS5 Pro gitu kan. Iya. Masih PS5. Secara gaming, nama gaming itu Super itu keren sih kalau kata gue. Kayak Super Nintendo Switch gitu. Iya. Iya benar sih. Daripada 2 gitu garing sih buat gua. 2 tuh garing korporat sekali lah kayak males lah gitu. Gak mau mikir. Iya, gak mau mikir. Anjir itu kalau Super Nintendo Switch itu kan kayak ya itu homage buat mereka juga kan zaman dulu, terus kayak istilahnya dia itu menggambarkan kayak ya ini the next Switch gitu kan. Kayak dulu kan Nintendo Entertainment System, sekarang kan Super Nintendo Entertainment System kan. SNES gitu kan. Sekarang kan ya Super Nintendo Switch itu udah jelas banget gitu. Ini hardware yang masih sama, yang compatible dengan kaset yang lama, dan istilahnya tetap tapi versi berikutnya gitu kan. Ya kayak Game Boy sama Game Boy Advance. Ya Game Boy Advance. DS dengan 3DS. Super nih 3D. Oh ya 3DS ya. Iya. Tapi nggak ada lagi ya Superan cuma di situ doang, cuma sekali doang. Ya jadul sih. Ya ada itu sih, ada Game Boy Advance. Ada Advance gitu, Game Boy canggih. Kan sama sekarang 3DS aja, waktu itu 3DS XL ya waktu itu teh. New 3DS XL. Oh, New 3DS XL, ada new-nya. Ada new-nya. Tapi masih 3DS gitu. Tapi lucu nggak sih? New Nintendo Switch itu juga lucu sebenarnya. The new Nintendo. Tapi tidak menggambarkan sih. Iya, kayak cuman kayak bukan generational leap gitu. Iya. Kayak cuman refresh. Nintendo Switch Advance. Masih mending Super sih dari gua. Iya. Udah paling bener sih. Iya. Atau Ultra kayak Nintendo 64 gitu kan. Padahal dulu kalau mereka tetap gitu ya kayak game Nintendo Game Boy, terus Game Boy Color, terus Super Nintendo Game Boy itu juga lucu sebenarnya. Tapi tidak sekeci SNES sih. Iya. Tidak sekeci Super Nintendo Switch. Ya, mungkin, SNS. Ya, itu soalnya kan SNS kan, Super Nintendo Switch. Masih ear catching gitu. Social network. Ya, SNS. Kalau dibacanya cepat jadi snitch. Bisa.
Ya gitulah, ya udahlah, basically begitu. Kalau ditanya ada berita apa tentang Nintendo, itu terakhirnya akhirnya leak untuk di announce. Tapi ya hardware sudah terbuka telanjang semua. Hardware juga setelah announce itu ada leak hardware yang lagi ininya kan, yang apa? Yang teknis. Bener-bener angkanya berarti. Ya basically udah telanjang bulat semua. Iyalah, udah tahu. Dari luar sampai dalam tinggal dusnya doang kayaknya yang belum kelihatan. Iya benar tinggal dusnya doang. Basically docknya juga sudah kelihatan. Sama gimmicknya belum tahu kita itu kayak optic mouse buat apa kayak gitu-gitu kan. Oh, ada optic mouse. Ada, jadi di Joy-Con kanannya tuh di bagian yang nempel ke tabletnya itu ada kayak optic mouse. Jadi kemungkinan orang-orang sih pada ngiranya kayak si Lenovo. Oh, jadi basically dicopotin terus jadi Iya, jadi ya begini kan. Iya, begini. Jadi begini kan. Ya, bisa sih. Bisa. Bagus. Ada yang bikin animasinya gitu. Lucu sih. Ya mungkin, tapi nggak tahu apakah emang benar buat mouse atau ada yang lain, nggak tahu. Mengingat infrarednya Nintendo Switch aja cuman kepake nggak nyampe 10 game kayaknya. Kalau itu bisa buat FPS sih at least. Itu at least bisa buat FPS kalau benar. Kalau benar. Mengingat Nintendo, gue nggak yakin benar. Ya, makanya. Nah itu kan paling yang sensor yang ketahuan kelihatan dari luar itu doang. Ya, terus USB portnya atas bawah. Sebenarnya atas bawah gue lebih setuju sih, maksudnya itu nggak dipakai sebuat gimmick apapun, lu tambahin kayak port satu di atas itu. Buat headset kek, buat apa? USB headset atau buat konekin si controller kayak Procon itu kan kalau zaman dulu kayak dulu ke dock itu nyolokinnya susah kan. Gak enak gitu, kalau ini nggak colokin langsung ke hardware. Ya atau pas lagi tablet bisa nyolokin peripheral juga gitu kan. Yang gosipnya zaman awal leak pertama kan attach kan, Nintendo Switch attach helikopter. Apa C itu? Begitulah. Maaf ya, by the way untuk yang pendengar, maaf kayak kalau ini jokesnya bapak-bapak, karena ini bapak-bapak semua ya. Kemarin gue dikomplain sama temen gue, anjir kata gue jokesnya bapak-bapak semua. Oh gitu. Ya memang range umur kita segitu. Umurnya sudah gitu. Umurnya bapak-bapak. Om Salman, Om Heri, Neng Anci. Enggak, itu tante. Tante Anci sama Om Willy. Oh, by the way, intermezzo yang mau nyawer silahkan udah bisa. Oh, udah dong. Di Saweria _NTGH. Huruf N dari ngeteh, huruf T dari teh, G dari gehu, dan H dari hu. Jelas kan? 4 huruf aja biar simpel. Jadi NTGH, ngetegehu, silakan yang mau nyawer. Siapa tahu bisa disumbangkan buat ngaji, tetap ya anjir. Enggak disumbangkan buat beli equipment dulu anjir, kita dulu anjir. Iya, benar. Neng Anji mah dia udah bisa Saweria sendiri. Dia udah bisa sendiri. Apa saweria.com ya? Apa? Gue juga enggak tahu Saweria apa ya? Bukan .com cuy. Ini salah informasi anjir, bisa informasi. Saweria itu .id enggak sih? .co. Saweria.co. Gue pasin dulu ya. Saweria.co _NTGH. Yes, harusnya. NTGH benar? User belum aktif. Ya, pokoknya nanti udah aktif ya pas video ini ya. Ini udah aktif. Video ini udah aktif ya. Oke, begitu. Lanjut berikutnya. CS, boleh. Switch-nya dulu lah. Oke. Nyambung. Jadi Genki dimarahin sama Nintendo. Ya. Awalnya kan Genki kan yang bilang tanggal 7 Januari bakal ada. Dan itu teori gue masih berjalan ya, kayak anjir leak lagi, ya udah pundurin lagi gitu. Iya kan ternyata tanggal 7 itu Genki buka ruangan di belakang panggung gitu kan. Oke. Dia di situ dia ngepromosiin banyak aksesoris untuk Switch 2. Untuk hardware yang belum dirilis. Dia juga ada 3D print-nya gitu kan, jadi orang bisa megang. Ya, dia benar-benar, karena masalahnya itu kan sebenarnya dia bawa fisik kan.
Gitu. Mungkin kalau kata gue kayak Nintendo kayak yang lain itu kan lo kayak cuman leak itu di video, di foto ya udahlah gitu. Saya itu dia tuh bawa barang yang mesti pegang. Dan kayak menurut gue yang paling memanfaatkan gimmick marketing kayak gini tuh yang paling ekstrim memang Genki. Kalau yang lain kan kayak cuman oh ya ini gue punya nih modelnya nih, ini dipakein case kita segala macam, nggak ada yang berani bawa si 3D printernya gitu. Kalau si Genki itu ya langsung gitu langsung kan. Ya. Nih lu mau lihat aja barangnya kayak gini. Barangnya kayak gini, ini konsolnya kayak gini, barang kayak kita bisa begini, ditempelinnya caranya begini. Ya, bener nggak? Ya nggak tahu. Mereka ya nggak tahu. Kita kan nggak ada kerja sama Nintendo. Bahkan sampai dimarahin sama katanya kan didatengin sama pengacara Nintendo kan. Tapi katanya aman, soalnya mereka nggak. Iya, gua kan nggak ada hubungan sama lu. Ya ini gua juga dapat dari orang lain, misalnya kan gitu. Kalau mereka nggak ada NDA sama Nintendo. Nggak punya NDA, nggak masalah. Ya nggak masalah. Ya kalau mau masuk pengadilan silahkan, teman ya. Ya nggak punya apa-apa juga kan buat kan menuntut juga si Nintendo. Ya Nintendo kan ya lu kalau nuntut berarti lu merasa bener dong. Ya kita bener dong. Gitu. Jadi sempat rame dan gara-gara itu justru bootnya jadi rame. Iya. Itu kan menggunakan gimmick itu semaksimal mungkin sih si Genki itu. Iya. Dan to be honest barang-barang Genki bagus sih. Ya emang bagus, emang berkualitas lah. Ya, podcast ini tidak disponsori oleh Genki, tapi barang Genki itu bagus. Bagus. Keren lah maksud gue. Barang-barang dia aneh dan unik dan mereka awalnya dari Kickstarter kan ya? Kickstarter pertama kali itu bikin charger yang nyatu sama dock. Iya, sama docknya. Bisa tinggal langsung colok. Ya, dan di masa itu bahkan sampai sekarang ya kalau menurut gue sampai sekarang pun yang bikin charger yang bisa langsung nyolok HDMI itu kayaknya cuma mereka deh. Si Asus juga bikin. At least yang gua tahu Asus ada ya. Asus. Tapi jarang banget gitu yang lu bikin kayak satu device itu bener-bener charger plus dock. Iya. Intinya ada ininya kan, di situ ada USB-C HDMI-nya kan. Ya, basically lu colok tinggal kayak sambil ngecas, tapi kalau HDMI-nya lu ada bolongan buat HDMI, dan kalau lu colokin kabel HDMI ke situ dan ke monitor, langsung dia fungsinya tuh nambah jadi dock. Itu keren sih. Iya. Dan sampai sekarang buat gue masih kepake itu. Si barang itu teh kayak paling kepake tuh kalau lu traveling dan lu kayak pengen bawa laptop atau bawa gaming device yang ya udah nyampe kamar tuh ya udahlah kita main di kamar gitu kan. Ya udah tinggal colokin ke TV gitu. Iya. Benar. Nggak usah bawa dock, nggak usah bawa hub, nggak usah bawa aneh-aneh, dan emang ya kalau lu nggak mau buat apa-apa ya udah just charger gitu. Satu gitu ya barangnya. Ya, satu aja gitu. Satu sama kabel udah beres. Yang itu terus dia sempat bikin tuh Bluetooth adapter. Yang akhirnya nggak guna ya? Nggak guna, akhirnya dibuka. Secara software dibuka. Udah bisa langsung dari switch-nya. Itu dibuka pun setelah berapa? 6 tahun ya? Oh iya? Iya, 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun. Selama itu? Yes. Oh. Ini gue yakin setelah Nintendo Switch 2 di-announce, kemudian kayaknya minggu depannya bakal nge-announce, oke kita bakal buka Team Store di Nintendo Switch original ya. Itu fitur paling... Saya ngapain bikin itu anjir. Tema hitam putih udah ya. Minimal di 3DS kan tema Monster Hunter, Mega Man, Mario, Zelda, Kirby. Ini apa hitam putih udah anjir. Hidup itu tidak hanya hitam dan putih cuy. Begitu. Terus inilah CES lah. Kok jadi ngomongin ke situ lagi sih anjir? Ya emang bener kan. Iya bener sih. Genki. Dia sebenarnya jualan aksesoris sekarang mah ya, casing. Iya casing. Casing terus tambahan buat ininya kan apa? Joy-Con, gripnya kan. Oh iya bener. Sama gripnya. Procon. Ya. Selain itu sih, selain Nintendo lah. Selain Switch. Gue bosen aja ngomongin. Apa lagi? Banyak sih. Yang menarik buat lu. Sebutin dua lah. Ini laptop yang si layarnya bisa manjang. Itu mau udah dari 2 tahun lalu cuy. Enggak, itu baru. Si Lenovo yang baru, yang barang jadi. Ya, udah ada. Dari 2 tahun lalu mereka udah konsep sih sebenarnya. Ya, ini udah barang jadi dan rilis tahun ini. Oke. Itu keren sih. Apalagi waktu si Lenovo-nya tuh. Jelaskan. Jelaskan dong. Apa? Jadi basically itu tuh laptop biasa. Bayangin laptop biasa, tapi si layarnya tuh bisa kayak ada foldables kayak Samsung Fold.
Tapi segede laptop, dan itu tuh kayak kalau lu tekan tombol dia bisa manjangin ke atas ya. Basically laptop tuh atasnya tuh tiba-tiba layarnya bisa naik. Ya, pas dibuka, pencet, nanti dia layarnya jadi panjang. Bahkan bisa sampai 2 kali lipat ya berarti. Kalau nggak salah tuh. Jadi panjang ke atas kayaknya, kan? Iya, panjang ke atas, tapi kayaknya nggak sampai 2 kali lipat deh. Nggak sampai 2 kali lipat ya. Basically ya kalau lu butuh screen lebih ya bisa dikatasin. Ya, bisa dikatasin. Kalau kemarin-kemarin kan masih paling aneh tuh sebenarnya foldable kan, kayak Galaxy Fold tapi segede laptop. Ya, cuman nggak praktikal nggak sih? Ada waktu itu udah rilis deh kalau nggak salah. Itu mau udah rilis. Udah kan yang udah, bisa gua udah megang. Dikasih keyboard. Ya itu bisa lo tambahin di atasnya gitu kan. Bisa tambahin attachment keyboard. Tapi kan itu ya lebih praktikal, lebih enak begini sih sebenarnya. Iya. Ini tuh rollable, bukan foldable. Jadi layarnya ngegulung di bawah. Iya, ngegulung. Ya itu diputar ke atas. Ya diputar terus ketarik ke atas gitu kan. Ya. Terus buat gua sih mungkin yang agak menarik untuk dibahas ya. RTX 50. Menarik untuk dibahas ya. Produknya gua nggak yakin bagus. Apa itu teh? RTX 50 Nvidia GeForce RTX 50. Iya. Seri 50. Ya. 50, 50, 70. Baru diumuminnya 50, 70, 50, 70 Ti, 50, 80 sama 50, 90. Udah nggak ada 60. 60-nya belum. Biasanya emang yang low end, yang mid ke low-nya emang telat sih biasanya. Oke. Iya. Tapi harganya nggak ngotak. Iya, dan harga sebenarnya harga standar sih. Harganya maksudnya ya mirip-mirip lah. Cuman beda dikit sama seri 40. Cuman dia terlalu promosiin DLSS-nya ini loh. Masalahnya kan itu fake frame gitu. Frame gen-nya ini loh. Jadi iya. Dan itu kan kelihatan ya, orang tuh masih bisa ngelihat. Gitu. Iya. Dan maksud gua lu beli seri 5 tuh supaya nggak DSLR. Nah, bener. DLSS. Nggak usah nge-generate frame kan. Ini nge-generate frame itu karena hardware-nya lu nggak mumpuni. Iya. Nah itu justru fitur-fitur DLSS atau frame gen kayak gini kan harusnya ditujukan untuk GPU yang bawah gitu kan. Ya 40, seri 4 atau seri 3 lah. Iya, justru buat 3 atau 4 lah, 3 dan 4. 4 juga lumayan sih, 4 kayak 4. Di gua kan 40-70 ya lumayan ngebantu, jadi nggak terlalu berat lah. Ya. Kalau ketika mata lu tidak terbiasa dengan frame. Terus ini si Salman ke rumah gua terus main apa kemarin tuh, main Path of Exile. Lu bisa ngeliat kan sih DSL? Gua nggak bisa. Ya udah. Lu nggak usah jelasin, lu udah pulang. Lu gak usah jelasin, pulang. Gue gak mau tau bedanya apa. Kalau gue udah tau bedanya apa, gue gak bisa main anjir. Oh iya ya, sialan. Jadi kerasa. Gak mau. Itu udah kejadian di keyboard, di monitor dengan FPS yang lu FPS 60 dan 220 jauh banget lah. Iyalah, jauh banget itu. 60 ke itu mah gak usah dijelasin juga kayaknya kerasa itu. Maksud gue 120 ke 220 kan sebenarnya gak butuh-butuh amat, enggak lah. 240, 120 ke 240 kan ya udah gak kerasa kayak lu 60 ke 90 gitu. 60 ke 120 aja kan jauh banget. Jauh banget. Ya, tapi kan 120 ke 240 tuh lu udah gak butuh sebenarnya. Iya, tapi kelihatan. Kalau lu bisa ngeliat si bangsa itu, kalau lu bisa ngeliat anjir. Sama kayak keyboard. Lu udah megang mechanical, udah ngetik di mechanical, kalau lu kasih membran ya, mechanical yang mahal ya. Jangan mechanical yang murah tuh lu harus megang juga. Anjir. Iya. Mechanical, terus kayak mouse. Ya. Oh, DPS-nya 2004. Anjir, kenapa bisa kayak gini? Itu gue sudah mulai merasakan tuh anjir. Iya. Kenapa gue main Genshin, main pakai Nuvilet bisa? Lo tau gak sih yang itu, Nuvilet? Yang motor. Jadi ada karakter di Genshin namanya Nuvilet. Itu literally kalau lu mouse-nya lu DPS-nya bisa yang kan DPS-nya bisa sampai 4000 ya. Kalau DPS 4000 itu kan dia kayak nyembur. Terus kalau diputerin itu damage-nya nge-reset. Oh, udah. Itu bukannya udah lama ya? Iya. Nah, itu gue baru merasakan. Oh. Kemarin kan gue nginstal lagi sedikit cuma buat narik yang kemarin kan, terus dipakai main. Oh, Nuvilet gue bisa kayak gitu. Nuvilet gue damage-nya naik, cuy. Terus muntah, kan muter kan soalnya. Iya. Tapi damage-nya naik ya. Wow, cepat ya. Gitu. Oke, lanjut. Ya, balik lagi bentar ke gua gak sukanya Nvidia tuh ya. Dia katanya 5070-nya tuh setara dengan 4090. Itu ngarang banget itu. Tapi yang dia liatin tuh kayak
si 4090 tanpa DLSS, 5070 dengan DLSS ya nggak sama lah. Ya nggak sama lah, aja lu mau DLSS aja. Lu mau nyamain ya udah DLSS matiin. Iya. Raw power aja. Iya makanya udah sih itu aja sih. Sisanya ya udah standar lah. AMD, Intel sih masih belum ada yang baru lah si AMD. Cuman ngumumin Radeon yang baru, tapi cuman ngumumin doang bahwa ada Radeon seri 9000. Produknya belum diumumin. Coming soon guys. Ya, coming soon. Coming soon Nintendo Switch 2 guys. Enggak lah, setidaknya lebih jelas yang Radeon daripada Switch 2. Dari gua kemarin gua sebenarnya ngeliat ada mobil yang keren sih. Kayak dia konsepnya tuh kan konsep literally solar car. Oh. Jadi berarti mobil listrik ya? Mobil listrik tapi benar-benar kayak didesain benar. Kalau dulu kan solar car ya masih konsep sih sama. Dari dulu sebenarnya udah ada solar car. Tapi kan lu nggak mungkin bisa 1:1 gitu kan. Tapi ya ini ya makin kesini kan makin teknologi makin canggih. Ya baterainya lebih canggih. Dan bentuknya pun benar-benar dibikin aerodinamik, dinamiknya benar-benar biar ngehemat si tenaganya itu. Biar lu bisa at least 1:1. Itu 1:1 keren sih. Lu kayak berarti lu punya kendaraan yang nggak akan nonstop selama siang gitu. Begitu malam ya udah. Atau mendung. Ya dia bisa ngecas sih. Maksud gua kan berarti kalau udah kayak gitu kan ya udah itu listrik colok biasa. Itu literally sustainable energy cuy. Iya. Perpetual mesin itu perpetual mesin nggak sih? Hitungannya. Lu tau perpetual mesin? Nggak tahu gimana. Perpetual mesin itu mesin yang ya menghasil yang udah nggak perlu itu kan mesin yang impossible istilahnya. Kayak lu roda bisa mutar terus. Oh, ya kayak begonya mah kereta kasih magnet ini. Ya. Kereta kasih magnet. Ya. Basically ini kan ya mobil. Enggak sih. Masih nyerap lah, kita butuh masih ada sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari kan ya makanya this is the closest thing to the perpetual machine gitu. Ini yang paling dekat sama mesin perpetual. Yang istilahnya lu nggak perlu bensin, nggak perlu listrik, nggak perlu dicolok apa-apa. Ya lu tinggalin ya lu jalan aman gitu. Lu mau sampai ke ujung dunia pun nggak akan masalah gitu. Masalahnya paling terrain doang gitu kan. Cuma itu udah beda cerita. Itu keren sih konsepnya. Iya, keren. Gue nggak tahu sih kalau otomotif, gue nggak tahu sama sekali. Itu otomotif. Terus yang keren juga kayak ada ya yang biasalah dipamerin tuh apa kayak mesin-mesin sapu dan penyedot debu yang ada tangannya. Itu lucu aja. Lu punya masalah nggak ketika robot vakum lu ada kaos kaki di depan dan dia nggak bisa maju? Ya udah kita bikin tangan terus buat ngambil itu kaos kaki. Anjir ini apaan anjir, gak penting banget. Tapi kayaknya udah barang jadi ya itu ya. Udah barang jadi cuy. Ya itu mah maksudnya teknologi gak susah. Cuma kan anjir lu kasih tangan buat apa aja begitu. Terus kebayangnya kalau lu punya anjing lu lagi tidur ya terus. Artis toel gitu. Shoo. Itu gue udah mikir anjir ini mah sekalinya rusak udah anjir tadi. Ketendang atau ya gitu kan kalau anjing lagi tidur atau kucing lagi tidur digituin marah ngamuk dihajar udah selesai. Kocak sih. Cuman ya teknologi kayak bersih gitu ada juga yang sapu yang lu nyambung sama langsung kan penyedot debu, sapu dan pel. Hah? Basically bentuknya kayak gede yang dong. Gede itu mah yang dipegang pakai tangan. Oh, kirain robot. Yang robot juga sebenarnya di Indo aja sendiri kan siapa sih? Si Dibot ya? Dibot. Kalau di Indo kan yang gede salah satu yang gede itu Dibot. Dibot aja teknologi udah menurut gue ya udah bagus banget sih. Lu udah sampai bisa kalau lu bener-bener mau spend mahal ya, itu teh berapa ya? 25 jutaan gitu. Oh, ada dia. Ada 25 juta lu udah dapat si stationnya tuh bisa sampai nyuci si kain pelnya dia nyuci sendiri. Jadi ya udah aja gitu ya diamin. Ya lu tinggal ngurusin si post stationnya itu tinggal buang debunya sama ganti air doang. Iya. Anjir itu kayak wah ini the dream banget. Terus gue berpikir di Indonesia kalau lu hidupnya di ruko nggak akan bisa pakai begituan cuy. Kecuali lu belinya 3, satu lantai 1. Iya. Itu udah ya kalau lu di apartemen jujur sih itu apartemen itu banget. Itu saving grace banget aja. Iya. Lo maksudnya kan luas penampangnya pun ya nggak ya segede gini kan nggak terlalu gede gitu. Iya. Dan lo ya sebelum pergi ya pintunya dibukain suruh jalan balik tuh udah enak udah wangi cuy. Iya benar. Gitu.
Biasanya apalagi. Nah itu terus itu robot companion, ada beberapa robot yang lucu anjir. Oh, ada yang ini yang bisa jadi pacar ya? Anjir yang jadi pacar gue nggak tahu. Ada. Konten gue masih buat anak-anak semua cuy. Iya, gue baru ingat juga tuh. Iya, ada tuh. Yang buat pacar apa? Coba dijelaskan dulu anjir. Jadi bentuknya ya you know lah ya. Bentuknya berbadan cewek. Oke. 1:1. Ya. Ya, mukanya bisa ganti-ganti, rambutnya bisa ganti-ganti, dan dia interaksinya ya you know lah. Oke. Ya, interaksinya jadi bagus secara emosional ada. Maksud gue you know ini maksud gue secara lu diajak ngobrol bisa. Dan diajak diajak Netflix and chill juga bisa. Bisa ya. Benar. Ya, begitu. Dan 1:1, jadi tangannya artikulasinya benar. Kenapa 1:1? Ya, kita harus at least nggak disebut tapi diperagakan dengan gerakan. Anjing, sama lu anjir Iya gitu. Artikulasinya dari atas sampai bawah seperti wanita pada aslinya, wanita manusia. Kenapa harus wanita sih anjir? Ya mungkin kalau ada permintaan opsi gitu. Banyak mungkin bikin juga. Kayaknya nggak susah nggak sih maksudnya bikin softwarenya. Ngomongin gitu juga kemarin gue lihat ada yang bikin Joy-Con kan. Bentuknya batang. Hah? Maksudnya? Untuk main game. Oh, gua kira. Ya, bentuknya batang. Bentuknya itu mainan dewasa pria. Oh. Tapi Joy-Con, basically Joy-Con buat main game ya, buat joystick terus ya kayak lu bisa kayak hotas. Apa? Hotas apa yang buat main pesawat? Enggak ada sensor touch-nya. Jadi lu bisa disayang-sayang. Anjing. Itu mah udah mengarah banget. Oh, buat game itu. Atau enggak? Gua nggak tahu buat game apa, tapi maksudnya yang diperagain itu ya bukan game, ya buat game anak-anak sih. Oh, game apapun. Masalahnya kontrolernya buat dewasa, tapi yang diperagain itu game anak-anak. itu sangat confusing ya. Itu terus ya yang gua tahu mah ya itu robot kan gua lihat tuh ada robot companion ada 2 kan. Satu tuh yang ada rodanya. Satu tuh yang itu tuh robot simple banget tuh yang cuma ditempel di pundak doang. Lu tau kayak yang flying monkey ya, apa sih binatang yang itu tuh, yang tupai terbang. Kan suka zaman dulu tuh suka ada yang dipiara tuh, yang nempok-nempok di pundak. Sugar glider. Sugar glider. Itu lebih gede dikit tapi lucu anjir. Itu kayak dia cuman kayak ada sensor cuman buat ngelihat doang, terus sama ada sensor gerak. Jadi kepalanya cuman kayak bisa noleh, terus bisa ngangguk. Tapi lucu banget anjir. itu tidak penting guys. Iya. Tapi lucu anjir. Ini harganya tuh yang si robot girlfriendnya 175.000. Masih dibahas anjir. Siapa tahu. Gue tuh sudah berusaha membelokkan topik anjir. Berapa harganya? 175.000 USD. Anjir mahal cuy. Mahal lah. Ya iyalah bisa menggantikan manusia. Oh enggak deh. Aduh masa depan suram ya. Begitulah. Jadi ada lagi nggak? Yang cukup unik. Oh itu sekarang teknologi TV makin edan kan. LG apa ya kalau gue lihat tuh. Literally kaca. Oh bisa tembus. Bukan. Basically lu kayak akuarium tapi itu kaca akuariumnya 4-4-nya tuh layar. Oh. Tapi akuarium. Yang dia perhatiin kalau nggak salah akuarium atau apa gitu. Tapi itu ada layarnya. Itu keren sih. Berarti bisa tembus pandang, bisa opak gitu. Ya jadi opak. Agak-agak semi transparan lah, agak semi. Oh. Ya kayak itu mah kayak ini atuh, banyak atuh, udah banyak kali. Yang kayak di ini juga di toko-toko dulu apa Ultra Milk apa di yang kacanya tuh ada. Oh iya. Casing PC juga ada yang kayak gitu. Kalau Ultra Milk mah kan setahu gue stiker doang cuy. Enggak, ada yang layar dulu di sini. Oh ada? Ada. Kok gue dulu tahu? Sebelah Blitz CGV. Aduh, Blitz ketahuan tuanya. Anjir, zaman kapan cuy? Blitz ada. Blitz apa 21? CGV kan di sini.
Kalau lu kan 21 ya, bukan XXI. Iya, 21. Blitz dan 21 ya. Cinema 21 kan. Cinema 21. Literally angkanya 21 kan. Iya. XXI Apa juga sebenarnya masih 21 sih. Ya iya, cuma kan orang bacanya udah bukan 21. Iya. Tahu nggak kenapa 21? Kenapa? Nggak tahu gue juga. Oh, lu nanya? Ya gue nanya. Apa ya? Udah sih ya, cukup. Udah, cukup lah. Ya, kita lihat ya. CS apa? Kenapa lu nonton CS yang barang-barang begituan anjir? Enggak, itu dari feed Twitter gue anjir. Kenapa feed Twitter lu isinya begituan anjir? Ya, you know. Aduh anjir copot. Oh, ini sih apa dari si S itu ya paling dari si tech-tuber yang gua follow kan. Ya. Si Linus diundang dia ke heboh banget sih itu kan mini PC yang udah setara sama Mac Mini tuh. Iya, sama ini VR. By Mac Mini. VR. Oh ya VR juga menarik sih. VR-nya keren tuh. Oh ya banyak kacamata VR kan sebenarnya di sana. Iya. Makanya kemarin ada si Linus nyobain 3 yang baru. Oh. Udah kayak itu si project apa itu? Project apa? Udah sampai gimana gue pengen tahu nih. Coba cerita. Udah cuman segitu doang. Ya. Segitu apa? Kayak apa ya? Basically kayak Oculus Quest tapi lebih kecil lah gitu ya sebenarnya. Anjir, kecilnya tuh jauh lebih kayak kacamata renang. Oh iya. Cuman nyatu bulet, gitu kan. Kalau kacamata renang kan karena kacamatanya itulah kacamatanya X-Men si Cyclops. Si Cyclops ya. Udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Dan itu sensornya tuh udah ada sensor luar, jadi nggak usah pakai base station, base yang kayak dulu. Jadi dia udah ada kamera kayak si Quest, tapi segede gitu. Sama tapi nggak sama baterai. Nggak, dia nggak standalone. Dia nggak standalone. Dia buat PC VR. Anjir, tapi gitu juga udah bagus. Iyalah, saya udah nggak perlu pakai base juga, terus udah pakai itu. Tapi memang udah sebenarnya gila kalau sih. Ngomongin gitu kan si Oculus Quest gedenya juga kan gede sama baterai dan prosesor. Kalau lu baterai dan prosesornya lu copotin juga ya jadinya mungkin sekecil itu sih. Belum sih kayaknya menurut gua. Belum ya tetap nggak maksudnya nggak akan sejauh dari situ gitu. Dan maksud gua ya itu kecil banget. Ntar lu coba lihat deh. Kecil banget. Jadi kayak benar-benar kayak iya kayak Cyclops kan kecil kan. Iya segede gitu. Itu tuh udah ada sensornya. Coba nanti lihat. Panjang sih videonya si Linus yang VR. Dia heboh Horizon ya. Sama dia kan diundang ke Jimmy Fallon. Buat apa? Oh ya ini kan? Iya itu. Jepang punya tuh. Oh iya sih, kecil sih. Kecil banget makanya. Kecil banget. Cuman segini lah. Oh ini gede sih, yang ini mah masih segede itu Oculus. Ya ini ada 3 nanti yang dipakai. Yang terakhir. Yang kedua apa yang terakhir yang paling kecil ya? Oh ya, kedua. Oh ya Megane X bener Jepang. Iya, Jepang punya. Megane X. Anjir kecil pisan cuy. Makanya itu keren banget gila sih. Segede HP ya? Segede HP sih kurang lebih. Segede HP iya sih bisa sih. Kayaknya iya sih. Lebih panjang lah karena segini kalau HP kan nggak bisa nutupin. Iya. Basically HP dikasih itu doang, dikasih karet ke depan. Tapi katanya ringan. Berarti nggak seberat HP. HP kan berat. Karena baterai. Iya. Kalau baterai lu cabut ringan. Iya sih benar sih. Ya basically HP sih. Ya sama ini juga kan aluminium ya. Ya kalau lu ganti plastik juga ringan. Ini sih anjir yang kaos kaki nggak penting pisan. Begitulah. Oke. Cukup ya. Cukup. Jadi oh iya, ini disclaimer dulu nih. Ini kita terang nih. Lu disclaimer terakhir banget cuy. Biarin sinematik nih kan jadi ada efek. Nanti gue edit jadi malam dah. Biasanya rekamannya ini mohon maaf ya soalnya sore banget nih. Mataharinya nembus banget. Ini sorenya lagi cerah sih, cerah. Sebenarnya kalau biar hidup kita makin tercerahkan juga. Bapak-bapak anjing. Anjir. Ya cukup lah, dah. Terima kasih. Makin ngaco. Saweria NTGH. Oke. Nice try good half. .co. _NTGH. Silakan yang mau beliin kita equipment sudah boleh menyumbangkan. Kalau mau nyumbang, tapi kita juga tidak memaksa untuk menyumbang. Tapi kita having fun aja di sini ya. Tapi yang memang butuh equipment. Iya butuh. Kita tidak maksa, tapi kita mengemis. Lu kasihan nggak mau kayak Salman coba? Anjir. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, saya Harry, ini Salman, bye-bye.